Kembali lagi, saya Krisna Adityo. Nah, ternyata di luar sana teman-teman itu masih banyak yang bingung mengenai digital piano, keyboard, synthesizer, dan berbagai macam alat yang serupa lainnya sehingga membingungkan. Jadi teman-teman wajar kalau bingung. Di sini Mas Kris akan membuat rangkuman mengenai alat-alat ini, fungsinya seperti apa, kegunaannya untuk apa, sehingga teman-teman itu memiliki pengetahuan lebih dan teman-teman bisa menentukan alat apa yang cocok untuk teman-teman gunakan. Nah, buat teman-teman yang baru mau masuk ke area-area ini, siapa tahu teman-teman jatuh hati untuk mendalami dari salah satu alat-alat yang Mas Kris akan bahas di video kali ini. Videonya agak panjang, jadi teman-teman harus nonton video ini sampai habis agar edukasi yang masuk semuanya tidak terskip. Yuk, kita langsung masuk ke videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten seputar edukasi piano, edukasi musik, teman-teman bisa subscribe channel ini ya. Dan untuk teman-teman yang mau mempelajari piano ataupun musik secara mendalam, teman-teman bisa masuk program belajar musik online atau kursus piano online. Di sini ada beberapa program mulai dari untuk yang anak-anak sampai tidak ada batasan usia dan lebih fleksibel untuk waktunya. Di kolom deskripsi itu ada nomor yang bisa dihubungi. Langsung aja WA adminnya, siapa tahu lagi ada diskon. Nah, yuk kita bahas videonya. Teman-teman pasti tahu istilah digital piano, keyboard lah, macam-macam itu. Mas Kris akan menggolongkan beberapa di sini ya. Ya, istilahnya ada macam-macam. Jadi mungkin teman-teman bisa simak video ini betul-betul. Yang pertama adalah digital piano, synthesizers, arranger, workstation, MIDI controller, elektron, dan yang ketujuh itu gitar. Nah, ini yang Mas Kris akan bahas. Kita akan bahas dulu dari digital piano, teman-teman. Seperti namanya, digital piano, artinya piano akustik yang dibuat versi digitalnya. Nah, versi digital ini dia menyerupai piano akustik dari sisi feel memainkannya dan jumlah touch-nya. Tapi kalau dari suara itu cukup berbeda ya teman-teman. Bayangin aja dari piano akustik yang kayu itu kemudian didigitalkan, pasti suaranya ya ada perubahan dan itu signifikan ya. Dan touch pada piano akustik mulai dari piano spinet, mulai dari piano upright, grand, baby grand, itu touch-nya berat semua teman-teman. Sehingga digital piano juga menggunakan touch yang berat seperti itu. Nah, jumlah touch pada digital piano itu sama dengan piano aslinya, jumlahnya 88 keys. Keys itu touch ini yang warnanya hitam putih ini ya. Kalau dihitung dari kiri sampai pojok kanan itu ada 88. Paham ya? Nah, tingkat beratnya touch ini, nah, ada istilahnya namanya hammer grade. Hammer grade ini memang berat touch-nya ya. Jadi dia feel-nya itu seperti main grand piano. Ada yang di bawahnya hammer grade itu weight. Nah, weight ini dia tidak seberat hammer grade. Kemudian ada semi weight. Nah, semi weight ini masih ada feel beratnya sedikit tapi tidak seberat weight. Nah, biasanya digunakan untuk piano-piano yang portable banget ya, yang bisa dibawa kemana-mana dan lightweight, ringan. Nah, kita akan bahas kategori dari digital piano dulu. Yang pertama yaitu home piano atau konsol digital piano. Ciri-ciri dari piano ini adalah bodinya yang besar, susah dibawa kemana-mana, biasanya bentuknya itu lebih classy, estetik gitu ya, dan bobotnya berat. Nah, biasanya begitu. Total bentuk-bentuk piano ini bervariasi ya teman-teman. Contoh produk-produknya itu yang terkenal adalah Yamaha Clavinova.
kemudian Yamaha Arius atau YDP sekian-sekian. Ada mulai dari Kawai juga ada. Kalau dari Delta ada DDP 7 yang bentuknya intinya besar gitu. Dan biasanya bobotnya itu di atas 20 kilo. Nah, paham ya? Standnya dari kayu. Tuh. DGX juga termasuk, Yamaha DGX. Itu disebut home piano. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu portable digital piano. Nah, namanya juga portable, artinya dari segi bentuk itu jauh lebih ramping dan jauh lebih ringan daripada home piano tadi. Nah, contoh piano-piano ini seperti Yamaha P-Series, P145, P125, P45, P225. Kalau dari Roland ada FP30X, ada FP60X. Kalau Kawai itu ada ES100, 110, 120, ya. Dari Korg ada B2SP, kalau dari Delta ada DDP3 gitu. Itu yang disebut sebagai portable digital piano. Nah, sekarang ada lagi yang lightweight digital piano. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia memiliki tuts antara 76 sampai 88 atau 76 atau 88 gitu ya. Jadi ada dua varian. Contoh yang 88 itu dia seperti Korg Liano. Ya, bobotnya itu ringan, tutsnya dia semi weight. Nah, jadi kalau yang piano-piano ini biasanya semi weight ya tutsnya teman-teman, tidak weight ataupun hammer grade. Oke, contoh lagi apa? Contohnya Yamaha Piaggio NP35, Casio CTS 1. Nah, ya itu untuk piano yang enak untuk dibawa kemana-mana. Segmennya itu segmen piano-piano dengan bobot yang ringan. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah stage piano. Nah, stage piano ini adalah piano yang diperuntukkan untuk keperluan panggung, sehingga fitur yang diberikan adalah fitur-fitur yang mampu untuk memenuhi semua kebutuhan sound-sound yang ada di panggung, sehingga dia bercampur fungsinya biasanya pianonya itu dengan synthesizer, dengan workstation digital piano ini. Ya, pasti harganya bisa 2 hingga 3 kali lipat dari digital piano yang Mas Kris sebutin sebelumnya. Nah, stage piano ini biasanya bentuknya jauh lebih ramping, tapi berat juga ya. Dan ada berbagai macam fitur di sana. Contohnya apa? Contohnya Roland RD, seri RD ya. Kemudian ada lagi kalau dari Korg itu Korg Kronos, misalnya kayak gitu. Ada dari merek Nord Stage. Nah, ini untuk yang premiumnya. Ada Dexibel, ada Kurzweil, Yamaha CP88. Nah, Yamaha Montage. Ya, kemudian ada Roland Phantom. Ini harganya itu bisa di atas 20 hingga 30 jutaan pianonya ini. Karena memang fungsinya benar-benar kompleks. Bahan yang dipakai juga bagus, karena stage piano kan dibawa kemana-mana. Nah, casingnya tuh bener-bener bagus build-nya. Jadi wajar harganya mahal, dan biasanya dia tidak dibawai speaker gitu, tidak ada built-in speakernya di situ. Rata-rata piano mulai dari home piano, portable digital piano, kemudian lightweight digital piano itu semuanya ada built-in speakernya. Nah, tapi kalau stage piano itu dia ndak ada, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya synthesizers. Nah, synthesizers ini apa? Synthesizers ini adalah alat untuk memproduksi suara mulai dari nol, teman-teman. Jadi dia akan membuat suara-suara tertentu. Maka synthesizer yang betul-betul teman-teman bisa lihat itu dia banyak sekali knob ya,
yang diputer-puter untuk membuat produksi suara yang kira-kira pas gitu. Untuk racikan lagunya, racikan aransemennya gitu. Nah, synthesizer ini beragam jumlah tutsnya. Ada yang sedikit, ada yang cuma 2 oktav, ada 3 oktav, ada yang 61, ada yang 73, bahkan ada yang 88 yang gabung dengan digital piano. Nah, synthesizers ini diperuntukkan untuk teman-teman yang suka betul-betul mengeksplorasi suara di sana. Nah, rata-rata para keyboardis, para pianis yang memang sudah berprofesi di bidangnya, yang suka dia ngeband ataupun manggung, nah mereka akan menggunakan synthesizer sini, teman-teman. Ya, karena memang produksi suaranya jauh lebih kompleks. Nah, itu synthesizers. Nah, tutsnya rata-rata dia ringan, teman-teman, ringan. Mulai dari yang kecil, tutsnya yang pendek hanya 2-3 oktav itu dia ringan sekali. Contoh synthesizer apa? Microchord MK2. Misalnya contoh itu ya. Kemudian synthesizer lagi yang lebih di atasnya lagi ada Roland FA6. Dulu ada Roland Juno DI, Juno D. Oke, paham ya? Sampai di sini itulah synthesizer. Fungsinya lain. Jadi kalau teman-teman mau belajar piano, ya belinya digital piano, bukan synthesizers. Kemudian ada arranger. Arranger itu apa? Arranger ini jenis keyboard yang dia digunakan untuk iringan. Dia punya fitur mengiringi yang cukup kompleks dan kompleks untuk harga yang lebih tinggi. Teman-teman tahu organ tunggal ya, yang dipakai untuk dangdut, yang dipakai untuk acara-acara nikahan, yang hanya menggunakan satu keyboard dan satu penyanyi. Nah, itu adalah keyboard arranger namanya. Apa itu arranger? Jadi keyboard yang dia fungsi di dalamnya itu dia memiliki banyak sekali pilihan genre-genre iringannya. Mulai dari dangdut, rock, pop, jazz, R&B gitu ya. Paham ya? Alat yang paling sering digunakan yaitu dari Yamaha seri PSR. Nah, PSRS, PSRSX gitu ya. Kemudian dari Korg itu ada Korg PA. Nah, ada juga merek Medley. Dua keyboard ini Yamaha dan Yamaha PSR dan PA ini sering banget dipakai ya untuk kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu arranger. Nah, sekarang kita masuk ke workstation. Namanya saja workstation. Jadi dia untuk bekerja, untuk membuat sebuah aransemen musik, teman-teman. Jadi di keyboardnya itu dia memiliki fitur untuk multitracking. Ya, jadi kita bisa membuat mengaransemen musik di sana tanpa perlu dicolok ke DAW. DAW itu Digital Audio Workstation yang di komputer itu. Kalau teman-teman ngelihat orang-orang rekaman gitu ya, nggak perlu itu. Di keyboardnya itu sudah ada. Nah, rata-rata workstation ini dia memiliki fitur-fitur tambahan. Jadi workstation dengan synthesizers. Kemudian workstation dengan arranger. Nah, contoh kayak Yamaha PSR yang seri SX, PA700, PA1000, Korg itu dia sudah arranger workstation. Jadi keyboardnya aja untuk arranger dan dia bisa workstation juga. Artinya kita bisa mengcustom suara-suara yang ada di dalam alat itu. Maka orang menyebutnya sampling. Sampling itu apa? Sampling itu ini, teman-teman. Sampling itu misalnya suara di keyboard itu ternyata keyboard itu dia tidak punya suara angklung, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita ngambil sampel suara dari luar keyboard itu. Kita ngambil sampel suara angklung, kemudian kita injek ke keyboard itu, sehingga keyboard itu kalau kita pencet touch-nya jadi suara angklung. Itu namanya sampling. Ya, jadi kita
mengambil sampel suara kemudian ditaruh di situ. Nah, workstation rata-rata bisa seperti itu. Ada juga synthesizer workstation. Nah, jadi dari fungsi synthesizer yang Mas Kris sebut tadi, yaitu memproduksi suara dari nol tadi, kemudian dicampur dengan workstation, yaitu untuk teman-teman bikin aransemennya di situ. Nah, contoh keyboardnya apa? Synthesizer workstation. Contohnya Yamaha MX61, MX88, Korg Chrome, Korg Kronos, ya, Nautilus, misal kayak gitu. Nah, ini banyak banget ya pilihannya workstation ini. Rata-rata digital piano yang mahal-mahal itu juga dilengkapi dengan itu. Jadi dari fungsi-fungsi yang Mas Kris sebutin tadi, itu dia ada fungsi yang hybrid. Ada digital piano digabung dengan synthesizer, ada digital piano yang digabung dengan arranger, ada digital piano yang digabung dengan workstation, ada digital piano yang digabung dengan synthesizer digabung dengan workstation. Kemudian kita masuk ke MIDI controller. MIDI controller ini adalah namanya ajak controller, yaitu fungsinya sebagai controller atau mengkontrol sebuah suara yang dihasilkan dari digital audio workstation. Jadi dia adalah piranti mentah yang dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa stand alone gitu ya. Kemudian dinyalain bunyi, nggak bisa seperti itu. Jadi suaranya itu dia harus dikonekkan dulu dengan komputer, masukin ke DAW, suara yang dari DAW itu teman-teman masukin ke MIDI controller itu tadi. Ya, bisa dari DAW-nya sendiri, bawaan DAW-nya, bisa dari VST-nya gitu ya. Nah, jadi dia lebih fungsional, penggunaannya bisa lebih banyak macam-macam. Jumlah touch-nya itu juga bervariatif ya, ada yang 61, ada yang pendek banget, ada yang 88, ada 76, ada 73. Aduh, banyak banget itu MIDI controller. Tapi dia memang harus diperlukan laptop atau komputer lain untuk membunyikan itu. Paham ya? Merek-merek yang terkenal apa yang sering dibeli akhir-akhir ini, yaitu MIDI controller dari Akai. Nah, kemudian dari Arturia, kemudian dari M Audio, dari Korg itu juga ada MIDI controllernya, dan berbagai macam MIDI controller yang lain. Alesis. Oke, paham ya? Sampai di situ. Nah, sekarang kita masuk ke Elektron. Elektron itu biasa kita temukan di gereja-gereja Katolik, nah, atau gereja Batak biasanya, yang dia menggunakan alat dengan tangan kanan itu keysnya di atas, tangan kiri itu keysnya di bawah, ya. Kemudian ada bass kakinya dan juga ada pedal yang di kanan itu ya. Itu Elektron namanya. Nah, berbagai macam alat Mas Kris sudah sebutin di sini. Jadi kalau teman-teman menyebut organ tunggal itu adalah Elektron, berarti teman-teman ada salah persepsi. Itu adalah organ tunggal itu adalah apa? Arranger. Ya. Elektron itu ya seperti ini gambarnya tuh. Ya, kayak begitu. Nah, kemudian kita masuk ke keytar. Keytar itu adalah keyboard yang dikombinasikan dengan fungsi gitar. Rata-rata dia menambah fungsi synthesizer di dalamnya. Dan semakin mahal keytarnya, semakin banyak sound yang dihasilkan dan semakin realistis suara yang dihasilkan. Contoh yang sering mengeluarkan keytar itu dari brand Roland. Mulai dari Roland Lucina, kemudian Roland AX Synth, kemudian dari Roland AX H, dari Yamaha ada Yamaha Sonogenic, kemudian dari Alesis ada Alesis Vortex. Nah, Alesis Vortex ini MIDI controller, jadi jangan salah ya, ini MIDI controller. Sampai di sini teman-teman paham
punya gambaran. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Mas Kris maksud di sini, dan silahkan pilih alatnya sendiri. Di sini Mas Kris bisa menyediakan, bisa membantu mencarikan alat-alat yang teman-teman butuhkan. Kondisinya second ya, nah second hand, tapi pastinya kualitasnya bisa dibilang mendekati barunya gitu. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.